Kepergian Nina Carolina atau yang dikenal dengan Mpok Alpa tetap saja menyisakan cerita pilu. Bukan hanya soal penyakit, namun soal bagaimana perjuangan Mpok Alpa menjalani perawatan di rumah sakit. Dari suaminya Aji Darmaji, Mpok Alpa nyatanya sudah lama berjuang melawan penyakitnya. Aji disebut-sebut mengungkapkan jika uang tabungan Mpok Alpa sampai habis untuk biaya pengobatan. Bahkan demi kembali sehat dari penyakit kanker yang dideritanya itu, 2 mobil dijualnya. Aji beralasan semua dilakukan lantaran tak ingin merepotkan orang lain. Aji mengungkapkan bahwa tak sedikit dari mereka yang tahu ingin membantu biaya pengobatan. Namun almarhumah menolak secara halus lantaran masih merasa kuat untuk mencari biaya sendiri dan tak ingin menyusahkan orang lain. Dan ungkapan ini seolah menanggapi celotehan netizen yang menyebutkan soal bantuan dana dari rekan sesama artis terutama Raffi Ahmad dan yang lainnya. Enggak juga. Justru almarhumah itu dia menganggap dirinya dia tuh nggak sakit. Gue itu nggak sakit, gue tuh sehat gitu. Ini cuma penyakit lu, suatu saat bakalan hilang, sembuh kayak gitu. Dia berpikir seperti itu. Makanya kan nggak banyak yang tahu kayak gitu. Dan media juga kan nggak ada yang tahu. Kenapa? Takutnya gini, gembar ke sana sini yang ada malah timbul dia tuh ngedrop ataupun stres. Makanya udah bismillah aja, makan rapet banget tuh kayak gitu. Cuman kerabat-kerabat deket aja yang tahu kayak gitu. Bukan hanya itu, sejumlah artis tak terima jika almarhum Mpok Alpa sampai kekurangan dana untuk berobat. Sebab Raffi Ahmad diketahui merupakan sosok yang membantu dana Mpok Alpa. Raffi juga disebut-sebut siap membantu biaya pendidikan anak-anak Mpok Alpa. Hanya saja, Aji Darmaji akan berusaha terlebih dahulu sebelum menerima bantuan. Ya semua Mpok dari Raffi, Irfan apa semua baik ya. Kita support kita, muatin kita semuanya, dan banyak penawaran hal-hal kebaikan kayak gitu. Cuman ya sebenarnya insya Allah saya juga kan anak-anak juga kan masih ada saya, kan masih ada bapak, saya juga masih sehat, masih segar, saya juga masih bisa nyari rezeki sendiri. Kalau memang saya udah pesan anak-anak juga dikasih kita ambil, nggak dikasih kita jangan pernah minta kayak gitu. Karena Nabi lebih cinta orang memberi ketimbang orang menerima kayak gitu, lebih mulia kayak gitu. Saya ajarin selalu, Empuk pun saya ajarin. Makanya Empuk tuh nggak mau di-expo dia sakit apa, takut nyusahin orang gitu, takut ntar begini gitu ya kan. Mpok nggak mau kayak gitu, malah yang ada gue stres ntar kata dia gitu, yang begini begitu. Mendingan nggak ada yang tahu teman-teman deket kayak gitu. Pendidikan anak-anak sejauh ini ya baru ini aja ngomong ya, pokoknya jangan kayak khawatir apapun gitu, ngomong gitu, apapun ngomong kayak gitu. Dan ini juga belum saya memperjelasnya kayak gitu ya. Baiklah gitu, sosok teman-teman Mpok, kerabat Mpok, teman-teman itu benar-benar sangat baik, benar-benar kayak keluarga. Saya nganggapnya benar-benar kayak saudara kayak gitu. Aji Darmaji tak menampik jika keseharian almarhumah terlihat ceria, murah senyum dan seperti orang sehat pada umumnya. Almarhumah bahkan bekerja dengan giat dan tak ingin dikasihani. Itu sebabnya kerabat dan sahabat artis ikut merahasiakan perjuangan Mpok Alpa melawan penyakit kankernya. Dan justru karena inilah Aji mengaku tak bisa melupakan mendiang istrinya. Ia bahkan tak sanggup ziarah ke makam lantaran memiliki kenangan di pemakaman. Namun pada akhirnya ia menyadari jika istrinya telah tiada, hingga hari ke-7 ia baru berziarah. Ya, dari awal juga kan pengen banget ngeliat gitu, cuma saya belum sanggup. Sampai saat detik 7 hari juga ini saya belum sanggup untuk ngeliatnya kayak gitu. Masa sekarang saya belum sanggup ngeliatnya, karena kan emang kita berdua suka ngerapiin gitu kan. Saya paling apal barang almarhum dari mulai warna apa kayak gitu kan. Kayak saya kan suka warna hijau ya. Itu beliau kalau pakai baju tuh setiap kapelan tuh warna hijau, dari hijau tua, hijau muda, dan hijau-hijau lain tuh pasti beliau beli kayak gitu untuk kapelan tuh. Emang dia mendiangnya tahu saya senang warna hijau. Jadi gimana ya untuk ngeliatnya ya kayak gitu. Bahkan baju-baju kayak jaket kapelan kita aja saya nggak pernah lihat kayak gitu. Kita kan suka kapelan ya kalau mau kondangan, ke hajatan gitu kan, ke acara tuh pasti selalu kapelan gitu. Insya Allah itu pasti disedekahkan kayak gitu. Pasti saya sedekahin kayak gitu. Dan nanti masih disortir dulu kan, karena kan si kakak juga kan sama nih, bisa pakai peninggalan almarhum tuh kayak baju, sepatu, petong masih muat. Sepatu kan sama kakinya dia sama almarhumah tuh kayak gitu. Jadi masih kita pilihin dulu kayak gitu. Dan itu juga kan belum sempet kan, karena gimana ya, belum sempat ngilingin barang-barangnya lah, karena hati kan masih dalam keadaan luka kayak gitu kan. Untuk kondisi anak sendiri alhamdulillah sekarang sudah agak tegar ya, walaupun memang setiap sendiri tuh pasti sedih. Saya pun mengalami itu, saya nggak bisa sendiri nih saat ini nih kayak gitu. Jadi kalau sendiri tuh saya cuman bisa
ya netesin air mata, apalagi ngeliat anak ya kan. Kalau ngeliat anak tuh saya netesin air mata kayak gitu. Ya Allah, ini bapak nggak bisa jadi seorang ibu. Buat saya ya almarhumah memang ibu yang terbaik gitu, ibu yang terbaik buat anak-anak. Bahkan di akhir hayatnya itu cuman pak anak gitu, anak si kembar susu jangan sampai kurang, terus anak sekolah yang tinggi kayak gitu. Ini kita tuh anak kayak gitu, tuh kayak gitu. Mami selalu ada untuk kita kayak gitu. Toh kita juga nanti tunggu gilirannya. Insya Allah Allah ridho, kita bakalan bertemu lagi nanti di surganya Allah. Allah ridho, saya bilang kayak gitu. Jadi kita tinggal nunggu aja, insya Allah gitu. Kita dalam keadaan juga semuanya nih anak-anak. Mami kan husnul khotimah nih, kayak gitu, meninggal Jumat deh, bagus gini gitu. Usai berdoa, Aji merasa hampa dan mulai merasakan kesepian. Ia berusaha tabah dan berusaha menjalaninya dengan ikhlas. Sebab selama ini, ia merasa selalu ditemani almarhumah. Kini, semuanya hilang. Itu sebabnya ia mengaku sedih. Ada rasa sedih dan tersendiri. Kalau untuk bergetar, hati sangat bergetar ya. Saya paksa, saya kuatin kayak gitu kan. Karena kebetulan kan doa bareng anak-anak kan. Doa yang tanpa dinding ya, seorang anak-anaknya almarhumah kayak gitu, tanpa dinding udah langsung sampai kayak gitu. Walaupun cuman bacaan Mbak kayak gitu, insya Allah sampai. Sedih pasti, kesepian juga pasti. Namun kondisi suami dan anak-anak almarhum yang kini sudah berusaha ikhlas harus menjalani hidup. Itu sebabnya Aji yang sulit melupakan ketika melihat anak-anak, ia harus memberi tauladan pada anak-anak bagaimana caranya kuat. Dan memang benar, walau tetap saja terngiang-ngiang, namun Aji tegar dan berusaha move on. Saya ya hari-hari saya ya tetap masih kayak seakan-akan tuh beliau tuh masih ada kayak gitu. Tapi di hati saya tetap beliau tuh ada kayak gitu, di hati saya tetap ada walaupun di dunia ini nggak ada kayak gitu. Untuk almarhumah di hati saya tetap ada karena memang benar-benar istri yang baik. Waktu pertama awal meninggal 1 hari itu agak cengeng ya, rewel kayak gitu kan, mungkin kan secara ini kan naluri kontak batin, ikatan batin tuh ada gitu kan sama seorang ibu ya kan. Jadi agak rewel, cengeng, pas cengeng ya kita pelukin aja baju terakhirnya.